Polemik yang melibatkan Ponpes Al Zaitun mengalami eskalasi. Sang pimpinan Panji Gumilang pun dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan agama atau penyimpangan dari agama Islam. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD telah mengadakan pertemuan dengan sejumlah pihak untuk membahas polemik Ponpes Al Zaitun. Mahfud mengatakan ada dugaan unsur pidana yang dilanggar oleh Ponpes Al Zaitun. Sementara Barreskrim Mabes Polri menyatakan pihaknya saat ini sudah melanjutkan proses pemeriksaan dan investigasi atas dugaan-dugaan tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah, dugaan ini sebenarnya sudah menjadi perhatian sejak tahun 2002. Namun isu tersebut redam dan muncul lagi ketika menjadi viral videonya, sehingga dipertanyakan siapa sosok Panji Gumilang, siapa yang ada di baliknya, dan apakah betul ia kebal hukum. Padahal Indonesia menganut asas equality before the law. Dan kita bahas lebih dalam malam hari ini bersama dengan Ketua Tim Investigasi MUI Pusat, Firdaus Syam, pakar pidana Universitas Sudirman Hipnu Nugroho, dan sebelumnya kami juga sudah mengundang pihak kepolisian untuk bergabung bersama kami malam hari ini, namun yang bersangkutan mengatakan belum bisa ikut bergabung dalam dialog kita malam hari ini. Saya sapa terlebih dahulu Pak Firdaus, Prof. Hipnu, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Firdaus, Mbak Fani. Baik. Baik, saya ke Pak Firdaus terlebih dahulu. Kemarin minggu kita sudah berdialog ya, membahas terkait dengan hal ini, dan tampaknya polisi juga sudah mulai bergerak. Hari ini polisi mengatakan atau Kabar Eskrim mengatakan sudah dimulai proses investigasi, mengumpulkan alat-alat bukti, begitu kesaksian, termasuk kesaksian di dalamnya, dan juga laporan-laporan yang muncul di lapangan. MUI juga katanya diundang ya Pak ya dalam proses investigasi tersebut. Ya, jadi dalam proses investigasi, yang istilah investigasi itu kan kemudian munculnya ketika Panji Gumilang diminta hadir di Gedung Sate Bandung kan, itu istilah itu. Tapi kalau MUI itu kan kita tabayun ya, meminta klarifikasi gitu ya, klarifikasi terhadap sejumlah statement dan pernyataan-pernyataan dari Panji Gumilang yang itu pernyataan itu menimbulkan keresahan ya, menimbulkan kegaduhan, dan itu dalam perspektif ajaran Islam ini statementnya itu pernyataannya patut diduga itu ada hal yang berhubungan dengan penodaan agama misalkan ya, atau penyesatan gitu ya, dan ini bisa merusak akidah Islamiyah gitu ya. Nah, domain-domainnya dari MUI Pusat itu kan wilayah pemahaman keagamaan ya, apakah ada penyimpangan, penyesatan, penodaan ya, terhadap agama, misalkan agama Islam dalam hal ini ya. Dan kami tim peneliti sudah mengumpulkan sejumlah fakta dan data. Dalam waktu singkat nanti akan hasil perumusan ini akan kami sampaikan ke Komisi Fatwa gitu. Jadi kita di Komisi Penelitian ini melakukan pengajian, penelitian, dan pengembangannya. Hasilnya itu akan kita serahkan ke Komisi Fatwa, apakah data fakta ini tingkat validitasnya ya, dan verifikasi yang kita lakukan itu dikaitkan dengan kaidah-kaidah ajaran Islam ya, dalam memberikan satu perspektif ya. Perspektif dari setiap pernyataan-pernyataan ya yang berkaitan dengan ajaran Islam itu, apakah itu menyimpang atau tidak, menyesatkan atau tidak, ada penodaan atau tidak, kan begitu ya. Oke. Ini domain kita. Secepatnya ini kita akan serahkan untuk Komisi Fatwa, nanti akan mengambil sikap ya, MUI melalui Komisi Fatwa dalam hal ini. Setelah diserahkan kepada Komisi Fatwa, biasanya butuh berapa hari atau berapa lama begitu Komisi Fatwa untuk mengeluarkan rekomendasi? Oh, ini secepatnya Mbak ya, karena begini. Urgen ya. Ya, tim peneliti ini, Mas Ibnu dan Mbak, itu kita walaupun domainnya itu pemahaman keagamaan, kita juga menemukan data fakta itu yang berkaitan dengan pidana ya. Ada. Pidana ya, saya kira. Ya, betul. Itu dugaan pidana itu memang kuat. Rupanya pihak Barreskrim sudah mengambil langkah lebih dulu. Nah, ini sangat positif karena memang wilayah mereka gitu ya. Jadi yang dikatakan Pak Mahfud MD itu ada pidana, ada kemudian administrasi ya. Administrasi itu kan berkaitan dengan status misalkan ya, yang berhubungan dengan masalah
aset-asetnya bagaimana nanti kan secara administratif benar atau tidak ya. Karena itu pasar pesantren itu kan sangat luas ya. Iya. Kalau kami turun ke lapangan kan banyak laporan yang mengatakan bahwa masalah status tanah, perizinan begitu ya. Contohnya ya, galangan kapalnya kan disegal tuh, galangan kapal ya. Iya. Di dermaga itu kan itu ada kaitan dengan administratif dan sebagainya. Tapi lebih jauh lagi akan kita eksplorasi adalah dari mana misalkan sumber keuangan Al Zaitun bisa membangun sebuah lingkungan pendidikan yang begitu luar biasa ya. Dan Nah ini terlihat saya kira mahal. PPATK juga bisa masuk, tetapi domainnya kan di luar MUI hanya memberikan supporting data fakta yang kita lakukan gitu. Tapi Mbak katakan kapan ini fatwa? Secepatnya lah insya Allah. Oke, Dan baik. Komisi Fatwa akan bekerja agar ada sinergi juga dengan langkah-langkah dilakukan oleh aparat penegak hukum ya. Oke, baik. Prof Hipnu, ketika kita melihat MUI sudah bergerak, fatwa sebentar lagi juga akan dikeluarkan apapun hasil dari fatwa tersebut. Tapi kalau melihat ada dugaan pidana dan juga penyimpangan serta eskalasi situasi yang terjadi saat ini di seputar Ponpes Al Zaitun, tampaknya memang kita sudah melihat hilalnya ke arah mana begitu, Prof Hipnu. Tapi yang jadi pertanyaan dari masyarakat sebenarnya, dan ini saya juga bertanya-tanya apakah ini juga menjadi concern dari Prof Hipnu, mengapa pihak-pihak atau stakeholder terkait ini bergeraknya hati-hati begitu terkait dengan Ponpes Al Zaitun? Ya, hati-hati karena ya sejarahnya kan yang mendirikan pun adalah mantan presiden kan, Pak B.J. Habibie. Jadi mungkin dalam perjalanan awalnya bagus kan begitu kan. Karena kita harus berpikir positif Mbak, namanya pesantren kan pendidikan keagamaan. Betul, husnuzon. Pendidikan moral, iya husnuzonnya seperti itu kan. Tapi dalam perjalanan sejarah tampaknya ada suatu tanda petik kalau bahasanya Pak Firdaus, aliran-aliran yang mungkin berbeda kan itu. Nah disinilah dikategorikan oleh Pak Menteri itu adalah ada aliran-aliran yang masuk kualifikasi dugaan adalah penodaan agama. Penodaan, bukan penyimpangan. Ya, penodaan agama, penyimpangan agama masuk kualifikasi itu, yaitu diatur di dalam pasal 156A KUHP. Kemudian yang menarik lagi, ada temuan itu Pak Firdaus kaitannya dengan tindakan pidana umum. Nah ini yang saya kira ada dua dimensi, tindak pidana terkait penodaan agama dan tindak pidana umum. Oleh karena itu sekarang ini Mabes Polri harus cepat ya, karena apa? Ini sebetulnya gampang Mbak Fani, lokasinya jelas, temposnya jelas, tempatnya jelas, orangnya jelas, mau apa lagi kan itu kan. Sekarang tinggal kepiawaian penyidik bagaimana mengungkap kasus ini tapi tidak menjadikan suatu keruh. Ingat, ini lembaga pendidikan yang saya kira pesantrinya banyak. Oleh karena itu dalam penindakan-penindakan ini kan hukum pidana itu nggak menyebut korporasi, lembaga, tapi menyebut daripada orang. Siapa orang? Lah dugaan yang dilakukan. Kalau lembaganya, Departemen Agama, kan ada pembinaan, bagaimana kurikulumnya, bagaimana akreditasinya, kan begitu kita lihat. Pertanyaannya apakah tidak pernah dicek? Ataukah kalau dicek kembali pada awalnya? Ini kan tindakan administrasi. Tapi kalau tindakan pidana tadi, kaitannya yang disampaikan Pak Firdaus adalah ucapan-ucapannya sangat bertentangan dengan agama. Kemudian ada ditemukan dugaan-dugaan tindak pidana umum. Ini yang terjadi. Inilah saya kira dalam era sekarang itu equality bureau, tidak ada tutup-tutupan. Apalagi sekarang menjadi viral, sehingga kecepatan penanganan ini menjadikan suatu nilai yang penting bagi Bariskim untuk mengungkapnya. Tapi gimana caranya Prof gitu? Ketika tadi Prof Hipnu sendiri mengatakan ya mau nggak mau harus hati-hati karena sosok ini memiliki pengikut begitu, berada dalam sebuah institusi pendidikan yang tentunya juga menyangkut hajat hidup orang banyak gitu, para santri, dan lagi-lagi dilindungi begitu. Bagaimana caranya? Ya jadi begini Mbak ya, MUI itu kan sudah melakukan penelitian tahun 2002 ya, Prof Hipnu dan Mbak. Iya. Ini luar biasa, Panji Gumilang ini melakukan coveringnya itu. Coveringnya, jadi ini lembaga pendidikan yang dikatakan Prof Hipnu ya. Lembaga pendidikan, ketika dilakukan penelitian, lembaga pendidikan itu kan diresmikannya tahun 96 ya. Di era Soeharto dan Habibie, ya clear ya. Betul dikatakan tadi Prof Hipnu. Ketika tahun 2002 dilakukan penelitian, itu dari aspek kurikulum tidak ada masalah. Aspek kurikulumnya itu sesuai dengan standar Kementerian Agama yang pada waktu itu
kemudian sangat dicurigai itu ada kaitannya Al Zaitun diduga kuat punya hubungan dengan yang disebut dengan NII, ya, Negara Islam Indonesia, gitu. Tapi ya. Tapi personnya ya Pak, sosoknya. Ya, apa tuh? Jadi dipisahkan antara kurikulum Ponpesnya dengan sosok-sosok yang terlibat begitu. Betul. Tetapi kan nggak bisa dipisahkan karena sosoknya ini punya peranan di dalam lembaga pendidikan itu. Jadi lembaga pendidikan itu sebagai covering gitu ya. Sehingga kalau Pak Prof Yunus masuk tuh, wah ini gedungnya bagus, kurikulumnya nggak ada masalah kok standarisasinya. Tapi mereka kemudian setelah diteliti secara mendalam, mereka dalam melakukan sebuah pengembangan terhadap pendidikannya, pemikirannya dan sebagainya itu ya. Nah itu kemudian ternyata ada keterkaitan diduga kuat dengan negara Islam Indonesia. Nah pada waktu itu pemahaman keagamaan itu masih harus didalami lagi, penelitian tahun 2002 ya. Sehingga sepertinya tidak terlalu ada masalah kan, karena kurikulum oke kan. Untuk pemahaman keagamaan masih didalami. Tetapi akhir-akhir ini Panji Gumilang kan dia melakukan pernyataan-pernyataan ya, yang pernyataan itu sangat luar biasa kontroversial. Misalkan Al-Quran itu kan kalamullah gitu ya, itu kan firman Allah, dia bilang kalam Rasulullah misalkan gitu ya. Kemudian tanah suci ya, tanah suci itu nggak hanya di Mekah gitu, tapi di Indonesia gitu ya. Kemudian soal apa lagi, khotib perempuan ya, kemudian soal masalah berhaji gitu kan. Nah munculnya statement-statement seperti itu ini menimbulkan keresahan, kegaduhan, maka MUI membentuk tim peneliti lagi. Kita menyebut tim peneliti ya, bukan investigasi ya. Nah kita melakukan penelitian, salah satunya kemudian data-data fakta-fakta di lapangan itu kita ingin klarifikasi kepada Panji Gumilang. Ternyata Panji Gumilang tidak berkenan. Bahkan dia mengeluarkan pernyataan yang saya kira wah sangat tidak elok ketika dia katakan bahwa MUI itu apa sih gitu ya, LSM lah gitu dan sebagainya gitu ya. Kalau boleh mungkin berbagi sama kami Pak Firdaus, Panji Gumilang bilang apa? Ya, dia kan menyudutkan MUI ya dengan kata-kata ya yang di mata beliau tuh MUI itu seperti itu ya, sesuatu yang bagi dia direndahkan. Kemudian dia kan nggak mau bertemu dengan MUI ya, dengan tim ya. Jadi ketika sikap seperti itu kita mengirim surat kan resmi kepada Panji Gumilang untuk tabayun ya, klarifikasi. Klarifikasi apa? Klarifikasi terhadap berbagai statement dan pernyataan-pernyataan itu yang diduga kuat. Itu masuk kategori penodaan agama, penyesatan ya. Kemudian juga bisa menimbulkan merusak akidah umat gitu ya. Kita klarifikasi dulu kan. Tetapi ternyata sampai kita upayakan, pertama dengan surat, kedua kita ke Indramayu kan ya, menemui. Tapi nggak mau juga MUI menemui balik. Sama sekali kan di Bandung kita datang, mereka tidak bersedia untuk dihadirkan dalam satu ruangan ya. Nah ini memberikan indikasi ada itikat yang menurut saya itikat yang tidak baik ya, tidak elok, tidak tepat ya bagi seorang yang dia mengelola pesantren yang besar gitu ya. Jadi panutan gitu ya. Jadi panutan tapi dia kemudian tidak mau berdialog yang menjelaskan. Kan Mas Prof Ibnu ya, kalau seorang tokoh itu mengeluarkan statement kan ada konsekuensi dong ya. Kalau menimbulkan kegaduhan dijelaskan gitu. Apalagi ini soal yang sangat sensitif. Yes. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang kemudian ya diduga keras ada tindakan pidana, itu hasil penelitian lapangan kita juga seperti itu. Hanya domainnya itu kan domain penegak hukum. Yang sekarang kita sedang selesaikan adalah rumusan yang berkaitan pemahaman keagamaan. Apakah ada kategori dari statement, pernyataan, tindakan itu berkaitan dengan sesat atau dia menodai gitu ya, atau kemudian juga penyimpangan ya, ada sesat, penyimpangan, penodaan gitu ya, ada kategorisasi itu. Nah ini sedang kita rampungkan ya. Ini kalau sudah rampung kita serahkan ke Komisi Fatwa untuk memberikan sebuah penilaian ya dari perspektif berdasarkan akidah Islamiyah, di mana ditempatkan
kalau itu penodaan, itu penyimpangan, itu menyesatkan ya dan sebagainya. Dalam waktu yang tidak lama lah saya kira. Baik. Agar kegaduhan ini segera bisa bisa tenang kembali ya. Kasihan ini masyarakat dan umat Islam khususnya. Aduh, semakin lama tuh narasinya yang beredar begitu tuh semakin membuat resah soalnya ya, termasuk awak media sendiri juga ikut resah begitu. Apalagi Panji Gumilang tampaknya sudah mulai berani begitu bersuara di beberapa media ya, Pak Firdaus. Lagi-lagi narasinya tentu saja disesuaikan dengan perspektif yang bersangkutan. Tapi Prof. Ibnu, ketika Anda melihat hal ini gitu, 2002 sudah ada, kemudian redam sendiri dan diduga adanya semacam ponpes atau pondok pesantren tersebut, institusi pendidikan tersebut adalah salah satu kedok. Ini masuk ranah pidana lagi kan gitu, penipuankah atau seperti apa? Ya, dalam hal seperti ini betul sampaikan oleh Pak Firdaus tadi. Jadi tampaknya di sini Polri harus hati-hati Mbak untuk melakukan suatu klarifikasi pemanggilan. Karena dari disampaikan Pak Firdaus tadi, dipanggil klarifikasi pun nggak mau hadir. Sekarang pertanyaannya, bagaimana pertanyaannya kalau yang bersangkutan dipanggil tidak pernah hadir? Karena prinsip suatu peradilan, kehadiran seorang terduga itu wajib. Nah, disinilah yang kita takutkan Pak Firdaus tadi, membuat suatu benteng tersendiri. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Akhirnya menjadi chaos. Dengan berdalih, ini wilayah saya, ini anak-anak saya yang akan mau bela dan sebagainya. Ini jangan sampai. Padahal dalam suatu perbuatan itu ada pertanggungjawaban pidana individu, bukan lembaga, bukan suatu bentuk korporasi, enggak, tapi adalah setiap orang. Dengan demikian dalam seperti ini, sampaikan Pak Firdaus tadi, setiap apa yang dia ucapkan, apa yang disampaikan itulah yang harus bertanggung jawab. Oleh karena itu dalam hal seperti ini, saya kira menjadi PR tersendiri bagi Barreskrim ketika mengklarifikasi untuk bisa betul-betul smooth, tidak menjadikan suatu pondok pesantren chaos. Jadi pendidikan tetap jalan, lembaga tetap jalan, tapi orang yang bertanggung jawab tetap harus bisa memberikan klarifikasi sebagai asas hukum equality before the law. Jadi tidak ada suatu kekebalan seorang untuk tidak hadir, diperiksa di dalam suatu pemeriksaan. Begitu. Kalau menolak mediasi seperti itu, karena Pak Firdaus juga sempat bercerita ada itikat dari MUI, kemudian juga dari Pemprov Jabar dan juga dibantu dengan TNI begitu dan DIM setempat untuk melakukan sebuah mediasi gitu, pertemuan dengan pihak Ponpes. Tapi mereka lagi-lagi menolak dan ya tadi mengata-ngatai MUI dengan kata-kata tidak elok ya, koreksi saya kalau saya salah Pak Firdaus. Ya, dan dikatakan Prof. Ibnu itu benar, mereka sangat eksklusivistik, menutup diri. Dari kajian kita di lapangan, Prof. Ibnu, itu kita melakukan wawancara kepada pemangku kepentingan ya di tingkat kecamatan dan kemudian di tingkat kabupaten, masyarakat sana. Oh, mereka jelas-jelas menyatakan bahwa pesantren ini sangat eksklusif ya. Mereka tidak membangun komunikasi dengan pihak luar ya secara lebih komunikatif, lebih hangat gitu ya. Sebuah pesantren kan begitu ya. Itu ternyata tidak, bahkan untuk masuk pun susah. Untuk masuk ke pesantren yang luas itu susah. Jadi patut kita question mark, tanda tanya besar gitu. Kenapa harus eksklusif gitu ya? Ini kan lembaga pendidikan ya. Kalau lembaga pendidikan kan kayak pesantren, biasanya santri-santri itu di hari tertentu kan dia boleh keluar dari lingkungan pesantren. Dia berkomunikasi dengan masyarakat sekitarnya. Nah, hasil penggalian data di lapangan dari pemangku kepentingan di sana sama sekali mereka tidak peduli dengan lingkungan misalkan ya. Nah, itu satu. Yang kedua kan juga ada kita mendapatkan eksplorasi data di lapangan itu kan kemungkinan adanya tindakan kekerasan gitu ya. Nah, itu juga saya kira nanti akan didalami lagi oleh aparat penegak hukum ya. Yang dikatakan Prof. Ibnu kemungkinan penipuan gitu ya. Dan saya kira dengan adanya pesantren ini dengan memiliki dana yang besar itu juga perlu ditelusuri. Ditelusuri. PATK ya, sumbernya bisa bikin kapal gitu ya misalkan ya. Luar biasa kan itu dari mana? Kan kapalnya ada itu Prof. Ibnu Mbak itu ya. Kapalnya sudah jadi, kapal Nabi Nuh itu kalau nggak salah apa kapalnya itu kan. Bahtera. Seperti itu. Iya, Bahtera ya. Jadi patut ini dipertanyakan. saya kira dipertanyakan. Saya kira dengan Barreskrim sudah bergerak itu
indikasinya kuat sekali ini ya, saya kira. Dan nanti betul yang terakhir tadi dikatakan Prof. Ibnu ya. Prof. Ibnu, pesantren itu kan aset ya, aset itu jangan sampai di lumbung padi ada tikus, jangan lumbungnya yang kita rusak, tapi tikusnya yang harus kita. Baik, ada yang menarik nih berarti dari tadi pernyataan Pak Firdaus begitu, ketika ya sepertinya ada aliran dana yang mencurigakan begitu, dan kalau misal kita bicara mengenai TPPU, ya kan kita bisa mengeceknya dari aliran dana tersebut dari mana dan diperuntukkan buat siapa, dan ini masuk pidana TPPU, ranah pidana TPPU atau tidak begitu Prof. Ibnu. Tapi nanti elaborasi atau perspektif Prof. Ibnu akan kita dalami di segmen berikut. Kita terpaksa jeda sesaat. Prof. Ibnu dan juga Pak Firdaus serta pemirsa MNC News Prime akan segera kembali sesaat lagi.